Assalamualaikum Bun, aku Rika Channel. Di video kali ini aku membuat puding lapis Surabaya. Hasilnya cantik, mirip seperti roti spiku. Cocok banget dibuat ide jualan takjil di bulan Ramadan. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Siapkan 2 buah panci. Panci pertama isi air. Panci kedua masukkan 9 gram bubuk agar-agar coklat. 11 sendok makan gula pasir. Kalau nggak suka manis bisa dikurangi. 1100 ml air putih. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini siap untuk dimasak. Masak hingga mendidih dengan api sedang sambil diaduk-aduk supaya bagian bawah tidak gosong dan juga menggumpal. Nah, ini sudah cukup. Puding coklat beningnya ini aku bagi menjadi 4 lapis ya. Jadi aku ambil sekitar 275 ml tiap lapis. Tuang ke dalam loyang yang sebelumnya telah dibasahi air. Aku memakai loyang, panjangnya itu 33 cm, lebarnya 22 cm, dan tingginya 7 cm. Biar adonan puding coklat beningnya itu nggak gampang set, rendam ke dalam air panas, dan sisihkan terlebih dahulu. Di panci berikutnya, masukkan 9 gram bubuk agar-agar putih, 10 sendok makan gula pasir, kalau nggak suka manis bisa dikurangi, lalu tuang 1 liter susu cair. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masak dengan api kecil sambil terus diaduk biar tidak ada yang menggumpal. Jika sudah mendidih, ambil sedikit adonan, kemudian campur dengan 3 butir kuning telur. Kocok dengan merata, lalu tuang kembali ke dalam panci sambil diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Lalu tuang adonan ke dalam loyang, perlahan-lahan aja, sedikit demi sedikit supaya adonannya itu tidak pecah, rembes, ataupun bocor. Sebelumnya adonan puding susunya sudah aku saring terlebih dahulu supaya tidak ada adonan puding yang menggumpal. Biarkan dulu puding susunya hingga dingin dan membentuk lapisan. Sambil menunggu, panaskan puding coklat bening. Gunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Dan ini siap untuk dituang. Puding susunya sudah membentuk lapisan. Langsung aja tuang puding coklat beningnya. Tuang adonan menyebar perlahan ya, supaya tidak menekan di satu titik, agar adonan tidak mudah bocor, pecah, ataupun merembes. Masukkan 9 gram bubuk agar-agar, 130 gram coklat DCC yang sudah dipotong-potong. Lalu tambahkan 1 liter susu coklat cair. Aduk sampai larut. Kemudian masak sampai mendidih. Sambil terus diaduk-aduk ya, agar adonan itu tidak mudah gosong dan menggumpal. Nah, adonannya sudah mendidih, yang artinya sudah matang. Puding coklat beningnya sudah membentuk lapisan, langsung aja tuang adonan puding coklat perlahan sedikit demi sedikit. Menuang adonannya menyebar ya, supaya tidak menekan di satu titik, supaya adonan sebelumnya tidak mudah pecah, bocor, ataupun merembes. Adonan puding coklatnya sudah aku saring sebelumnya, supaya tidak ada adonan puding yang menggumpal. Biarkan sampai membentuk lapisan. Jika disentuh tidak ada puding yang menempel, langsung aja tuang adonan puding coklat bening sebanyak 275 ml. Puding coklat bening ini sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu sebelum dituang. Tuang adonan tuh menyebar perlahan. Jika sudah, tunggu sampai membentuk lapisan. Jika disentuh tidak ada puding yang menempel, tuang kembali adonan puding susu. Cara membuatnya sama seperti membuat adonan puding susu lapisan kedua. Menuangnya perlahan-lahan sedikit demi sedikit menyebar supaya tidak menekan di satu titik, agar adonan sebelumnya itu tidak bocor, pecah, ataupun merembes. Setelah puding susu membentuk lapisan, tuang adonan puding coklat bening yang sudah dipanaskan sebelumnya. Menuangnya perlahan aja ya,
Menyebar jangan pada satu titik supaya adonan puding sebelumnya tidak bocor, pecah, ataupun merembes. Adonan puding coklat bening ini merupakan lapisan terakhir untuk pembuatan puding lapis Surabaya. Biarkan pudingnya itu dingin dan set, lalu simpan pudingnya dalam kulkas sekitar 2 jam hingga dingin, karena puding ini dimakan dingin itu tambah enak. Dan ini pudingnya sudah aku simpan dalam kulkas, ini sudah dingin. Siapkan 2 tusuk gigi. Selipkan tusuk gigi di pinggiran puding sebelah kiri dan sebelah kanan. Jika sudah, tinggal balik seperti ini aja, lalu keluarkan puding dari loyang. Potong pudingnya. Puding ini siap loh untuk disajikan. Bisa dilihat kalau pudingnya ini menempel, tidak bocor, pecah, ataupun merembes. Di sini aku potong dengan ketebalan sekitar 7 kali 1,5 cm. Ini potongan di tengah puding, kalau ini pinggiran puding. Jadi lapisan yang di pinggir ini lebih halus ya ketimbang lapisan di tengah puding ini. Dan ini dia puding lapis Surabaya setelah dipotong-potong semua. Sekarang aku mau cobain ya puding lapis Surabayanya. Dari potongannya pudingnya tuh berasa lembut dan juga legit. Teksturnya tuh lentur dan bentuknya tuh mirip seperti kue spiku. Setiap lapisannya tuh menempel dan tidak bocor. Ini enak banget, mantap, rasanya tuh manis, gurihnya tuh pas, rasa coklatnya berasa, jadi dimakan dingin tambah lebih enak. Kalau dibuat jualan bisa dibungkus dengan plastik OPP ukuran 9x9 cm. Cocok dijadikan menu berbuka puasa atau camilan di rumah bersama keluarga tersayang. Bagaimana bun? Mudah banget kan cara membuatnya? Jangan lupa ya bun, tonton video-videoku yang lainnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.